Polres Jakarta Selatan akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus kebakaran gedung Cyber 1 di Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka juga akan memeriksa sejumlah saksi. Olah TKP untuk mengetahui kronologi dan penyebab terjadinya kebakaran, petugas akan mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran gedung Cyber 1 terbakar pada Kamis siang kemarin. Api dapat padam sekitar 30 menit setelah kejadian. Sejumlah karyawan mengalami sesak napas lantaran menghirup asap pekat yang memenuhi ruangan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di gedung Cyber 1 Kuningan, Jakarta Selatan, langsung saja kita bergabung bersama dengan rekan Felmi Lobela dan juru kamera Ade Suherman. Ya, Felmi, dari informasi yang Anda didapatkan dari sana, ini kapan rencananya olah TKP akan dilakukan? Ya, usai insiden kebakaran yang terjadi di gedung Cyber 1 di Jalan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Desember 2021 kemarin, rencananya akan dilakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara pada hari ini yang rencananya dilakukan oleh tim dari Puslapfor atau Pusat Laboratorium Forensik. Informasi ini memang kami dapatkan dari pihak pengelola gedung yang memastikan bahwa olah TKP akan dilakukan pada hari ini, namun belum ditentukan atau belum pasti tepatnya jam berapa akan dilakukan, namun dipastikan sekitar siang hari atau sampai dengan sore hari nanti akan dilakukan olah TKP. Nah, perlu diinformasikan bahwa insiden kebakaran yang terjadi di gedung Cyber 1 di Jakarta Selatan ini kemarin terjadi sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, dan tim pemadam kebakaran atau damkar ini berhasil memadamkan api selama atau dalam kurun waktu 30 menit. Dan memang pada kejadian atau insiden kemarin ini juga ada pun sejumlah karyawan yang akhirnya dievakuasi karena memang mengalami sesak napas akibat asap dari kebakaran ini atau asap yang cukup tebal atau cukup pekat begitu, dan memerlukan bantuan evakuasi maupun oksigen, dan ada pun sebagian yang kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Nah, memang dari insiden kebakaran juga dipastikan dari 3 korban akibat insiden kebakaran ini, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, dan tadi memang dari pihak pengelola memastikan bahwa dari pihak pengelola sendiri belum mengetahui pasti kemudian terkait dengan pertemuan atau komunikasi langsung dengan keluarga korban, karena pihak dari pengelola sendiri memastikan bahwa untuk komunikasi dengan keluarga korban ini akan dilakukan langsung oleh pihak tenan atau penyewa yang memang menyewa langsung lantai 2, di mana lantai 2 ini menjadi titik terjadinya insiden kebakaran pada kemarin Kamis tanggal 2 Desember. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga bahwa selain olah TKP yang akan dilakukan, juga petugas juga akan memeriksa sejumlah saksi dan juga mengumpulkan sejumlah bukti terkait dengan insiden kebakaran ini. Dan tadi juga dari pihak pengelola gedung Cyber, tepatnya yaitu yang diwakili oleh Dwi Anggodo, ini menyatakan bahwa memang meskipun ini api sudah dipadamkan sejak kemarin, namun memang masih tercium aroma asap yang cukup tajam begitu di lokasi tempat kami berada saat ini, dan memang diakui ini cukup tidak bagus untuk kesehatan. Namun dikatakan juga bahwa untuk lantai 2 yang menjadi titik kebakaran sampai saat ini dipastikan belum ada karyawan yang beroperasi di seluruh lantai 2. Namun untuk karyawan-karyawan lain yang ada di gedung ini seperti karyawan selain dari lantai 2 ataupun tempat yang terdampak dari kebakaran ini sudah dipastikan sudah kembali beraktivitas dengan normal begitu, atau beraktivitas seperti biasanya. Dan dipastikan juga untuk kebakaran yang terjadi pada tanggal 2 Desember atau pada hari Kamis siang hari kemarin pukul 12.35 ini telah mengakibatkan memang sejumlah data center ataupun yang dipenuhi dengan server yang ada
di lantai 2 ini mengalami masalah begitu, sehingga berdampak pula dalam sistem pengelolaan internet begitu, ataupun sejumlah platform yang berkaitan dengan pembayaran ini juga mengalami masalah, karena memang di lantai 2 ini menjadi pusat pengelolaan data ataupun data center begitu, sehingga ini juga berdampak pada beberapa portal ataupun sistem internet yang terjadi kemarin. Dan sampai dengan saat ini juga pihak dari pengelola belum memastikan apa sebenarnya penyebab dari terjadinya kebakaran ini. Pihak pengelola belum bisa memastikan karena juga masih menunggu keterangan lebih lanjut pasca olah TKP yang akan direncanakan dilakukan pada siang ini oleh pihak dari Puslapfor atau dari Pusat Laboratorium Forensik pada siang hari ini. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk kantor atau perusahaan tepatnya di gedung Cyber 1 ini adalah memang perusahaan yang juga merupakan gedung IT atau yang bergerak di teknologi dan informasi, sehingga memang 90% penyewa atau tenan yang berada di sini adalah yang bergerak di bidang IT atau bergerak di bidang teknologi dan informasi. Dan di gedung ini juga terdapat ada 5 pusat interkoneksi yang ini tentunya sangat berkaitan sekali dengan pengelolaan data maupun pusat atau tepatnya data center begitu. Dan setelah olah TKP dipastikan akan diberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil dari olah TKP dari Puslapfor sendiri. Ya, Rolando. Ya, baik, Felmi, kalau dari informasi yang Anda dapatkan, ini seperti apa aktivitas perkantoran di sana? Apakah karyawan sudah beraktivitas secara normal atau bagaimana? Ya, untuk aktivitas karyawan sendiri dipastikan sudah berjalan dengan normal, tapi untuk karyawan khusus yang berada di lantai 2, di mana lantai 2 merupakan titik terjadinya kebakaran, ini sama sekali belum beroperasi karena memang terjadi kebakaran di sejumlah data center atau yang dipenuhi dengan data server begitu, sehingga untuk operasional dari lantai 2 ataupun karyawan yang berada di lantai 2 ini belum berjalan sama sekali atau dihentikan. Namun memang untuk yang tidak terdampak atau di luar dari lantai 2 ini sudah berjalan dengan normal, meskipun memang sedikit terganggu dengan aroma atau bau asap yang tidak sedap yang masih tersisa dari sisa insiden kebakaran yang terjadi kemarin. Dan diharapkan bahwa proses dari mulai olah TKP sampai nanti adanya diberikan penyebab dari kebakaran itu apa, ini akan segera diberitahukan atau dirilis kepada media seiring dengan selesainya pemeriksaan terhadap saksi, kemudian penyelidikan lebih lanjut terkait dengan informasi-informasi yang didapatkan di tempat atau tepatnya di TKP yang berada di gedung Cyber 1. Dan dipastikan bahwa pihak pengelola akan memastikan ke depannya pasca insiden ini, pihak pengelola akan memastikan sistem keamanan di gedung ini akan lebih diperhatikan lagi atau diutamakan, karena memang gedung ini khusus mengelola pengelolaan data atau yang bergerak di bidang IT begitu, sehingga untuk tingkat safety atau keamanannya ini harus diperketat dan diutamakan seperti itu. Dan dipastikan bahwa kedepannya pihak dari pengelola dan juga tenan di sini akan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan dari 2 korban yang diketahui meninggal, dan kemudian juga bagaimana komunikasi atau pendekatan dengan pihak dari keluarga korban. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian tadi laporan dari rekan Felmi Lobela dan juru kamera Ade Soherman langsung dari Gedung Cyber 1 Kuningan, Jakarta Selatan.